Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyu Andriani dari kelas MJ402, ingin mempresentasikan hasil PPT saya di tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia. Berikut presentasi saya. Saya mengambil sektor ekstraktif. Apa yang dimaksud sektor ekstraktif? Sektor ekstraktif adalah sektor ekonomi yang berfokus pada pengambilan sumber daya alam secara langsung dari lingkungan. Ini melibatkan kegiatan penambangan, penggalian, dan pengambilan sumber daya alam yang sudah ada di alam, tanpa melalui proses transformasi atau pengolahan yang signifikan untuk mengubah bentuk atau sifatnya secara mendasar. Karena merupakan jenis usaha yang mengambil dan memanfaatkan secara langsung kekayaan alam yang tersedia tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Jadi sumber daya alam yang tersedia saat ini bisa diambil dan langsung dijual untuk menghasilkan uang. Berasal dari sumber daya alam, maka sektor ekstraktif adalah kegiatan usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas di alam bebas, mulai dari eksplorasi alam, pengambilan sumber daya, sampai akhirnya dijual ke tangan pembeli. Eh, Kedua, sektor ini mencakup berbagai sumber daya alam. Satu, bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dua, mineral, yaitu emas, perak, tambang, eh, tembaga, besi, dan berbagai mineral lainnya. Tiga, sumber daya pertanian, seperti kayu, karet, kelapa sawit, atau buahnya sebelum diolah menjadi minyak, dan hasil pertanian lainnya yang diambil langsung dari alam. Empat, perikanan, penangkapan ikan dan hasil laut lainnya. Faktor utama yang menarik para investor di sektor ekstraktif adalah satu, potensi keuntungan tinggi. Sektor ini menawarkan potensi keuntungan yang signifikan, terutama untuk komoditas dengan harga tinggi dan permintaan global yang kuat seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral berharga. Keuntungan ini didorong oleh harga komoditas global dan volume produksi. Dua, cadangan sumber daya alam yang melimpah. Keberadaan cadangan sumber daya alam yang besar dan terbukti secara ekonomis menjadi daya tarik utama. Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, memiliki cadangan batu bara, minyak sawit, dan mineral yang signifikan. Tiga, kebijakan pemerintah yang mendukung. Kebijakan pemerintah yang kondusif seperti ini, insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan stabilitas politik sangat penting untuk menarik investasi. Peraturan yang jelas dan transparan juga mengurangi risiko investasi. Empat, infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik sangat penting untuk mendukung operasional perusahaan ekstraktif. Investasi infrastruktur yang baik dan menurunkan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. 5. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil. Tenaga kerja terampil dan berpengalaman di bidang pertambangan dan pengolahan sumber daya alam sangat dibutuhkan. Ketersediaan tenaga kerja lokal yang terlatih dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. 6. Teknologi terkini. Penerapan teknologi terkini dalam eksplorasi, ekstraksi, dan pengolahan sumber daya alam dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mengurangi dampak lingkungan. Investor tertarik pada perusahaan yang menerapkan teknologi inovatif dan berkelanjutan. 7. Permintaan global yang tinggi. Permintaan global yang tinggi terhadap komoditas tertentu akan mendorong harga dan keuntungan. Tren global seperti pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi dapat meningkatkan permintaan terhadap sumber daya alam. 8. Stabilitas politik dan keamanan. Lingkungan politik dan keamanan yang stabil sangat penting untuk menarik investasi jangka panjang. Ketidakpastian politik dan keamanan dapat meningkatkan risiko investasi dan mengurangi daya tarik suatu wilayah. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap investor di sektor ekstraktif. Pemerintah Indonesia memberi berbagai dukungan kebijakan untuk menarik investasi di sektor ekstraktif
Namun, detail spesifiknya bervariasi dan terus berkembang. Pemerintah mengakui peran penting investasi, termasuk di sektor ekstraktif, dalam pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan produk domestik atau bruto atau PDB. Kebijakan difokuskan untuk menarik investor dengan menekankan kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta memastikan kelancaran proses investasi melalui sistem seperti Online Single Submission atau OSIS. Pemerintah tidak hanya mengejar jumlah investasi, tetapi juga kualitasnya. Investasi yang berkualitas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dampak positif berkelanjutan, terutama di sektor-sektor seperti industri pangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Peran perbankan dan kemudahan investasi didorong untuk aktif mendukung investasi di sektor real dan infrastruktur khususnya di Indonesia bagian timur. Pemerintah juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui perbaikan regulasi, jaminan keamanan, dan kepastian hukum untuk memberikan kemudahan bagi investor. Meskipun sumber daya alam melimpah, pemerintah tidak sepenuhnya menyerahkan perekonomian kepada swasta. Kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU menjadi salah satu model model yang diterapkan untuk mengembangkan infrastruktur dan sektor-sektor strategis dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan praktik yang umum di banyak negara, termasuk melalui inisiatif seperti Extractive Industries Transparency Initiative atau EITI. Perlu diingatkan bahwa investasi di sektor ekstraktif juga memiliki tantangan, termasuk resiko sengketa investasi atau investor state dispute settlement atau ISDS yang dapat membatasi ruang kebijakan pemerintah. Pemerintah juga perlu menyeimbangkan kepentingan investor dengan kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Indonesia secara aktif berupaya mendukung investasi di sektor ekstraktif melalui berbagai kebijakan, namun detail dan implementasi kebijakan ini terus berkembang dan memerlukan pemantauan lebih lanjut untuk menilai efektivitas dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tren investasi di 5 tahun terakhir. Beberapa sumber menunjukkan tren positif dalam realisasi investasi di Indonesia secara keseluruhan selama beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, realisasi investasi pada triwulan 2 tahun 2023 mencapai 349,8 triliun, meningkat 6,3% dibanding triwulan sebelumnya, dan 15,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Tren serupa terlihat pada triwulan 3 tahun 2024 dengan realisasi investasi mencapai 431,48 triliun, meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meskipun data agregat menunjukkan tren positif, kontribusi spesifik sektor ekstraktif terhadap total investasi masih memerlukan data lebih lanjut. Laporan-laporan yang tersedia seringkali mengelompokkan sektor secara luas, sehingga sulit untuk mengisolasi data investasi hanya untuk sektor ekstraktif atau pertambangan minyak dan gas bumi. Laporan dari Kementerian Investasi atau BKPM menyebutkan sektor pertambangan sebagai salah satu kontribusi utama investasi, tetapi tidak memberikan detail angka yang spesifik. Investasi di sektor ekstraktif di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, termasuk regulasi yang kompleks, ketidakpastian hukum, dan isu lingkungan. Namun, kekayaan sumber daya alam di Indonesia tetap menjadi daya tarik bagi investor asing. Kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan menarik investasi lebih banyak di sektor ini. Selanjutnya, investor asing yang berinvestasi di sektor ekstraktif. Salah satu investor asing yang berinvestasi di sektor ekstraktif di Indonesia adalah Freeport McMoran. Perusahaan Amerika Serikat ini beroperasi di Papua melalui PT Freeport Indonesia yang mengeksplorasi, menambang, dan memproses biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Mereka merupakan salah satu pemain terbesar di sektor pertambangan Indonesia yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. 2. VEL. Perusahaan tambang asal Brasil ini memiliki anak perusahaan di Indonesia, yaitu PT VEL Indonesia Tbk, yang merupakan perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia. Mereka beroperasi di Sulawesi. Adapun perusahaan-perusahaan besar seperti ExxonMobil, Chevron, dan Shell memiliki sejarah panjang beroperasi di Indonesia dan kemungkinan besar masih menjadi investor utama di sektor minyak dan gas.
Dampak investasi asing terhadap ekonomi Indonesia. Investasi asing memiliki dampak yang kompleks dan beragam terhadap sektor ekstraktif Indonesia dan perekonomian secara keseluruhan. Dampaknya dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada berbagai faktor seperti jenis investasi, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi global. Dampak positifnya itu ya adalah investasi asing meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, royalti, dan devisa. Investasi ini juga membawa teknologi dan keahlian yang canggih, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperluas skala operasi. Hal ini dapat meningkatkan produksi dan ekspor komoditas tambang yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Investasi asing berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Investasi ini juga dapat mendorong transfer teknologi dan keahlian, meningkatkan produktivitas, dan mendiversifikasi ekonomi. Dampak negatifnya yaitu investasi asing di sektor ekstraktif berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Konflik dapat terjadi antara perusahaan tambang dengan masyarakat lokal terkait akses lahan, pembagian manfaat, dan dampak lingkungan. Ketergantungan yang berlebihan pada investasi asing dapat membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Investasi asing juga dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah lain. Terakhir, investasi asing yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang sulit diperbaiki. Selanjutnya, peluang dan tantangan yang dihadapi investor asing di sektor ekstraktif. Peluangnya yaitu akses sumber daya alam yang melimpah. Indonesia kaya akan berbagai sumber daya mineral dan energi, menawarkan potensi keuntungan besar bagi perusahaan yang mampu mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya tersebut secara efisien dan bertanggung jawab. Dua, pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil menciptakan pasar yang menarik bagi investor asing. Permintaan domestik yang tinggi dan potensi ekspor yang besar meningkatkan daya tarik investasi di sektor ekstraktif. Tiga, dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia secara umum mendukung investasi asing khususnya di sektor strategis seperti energi dan pertambangan dengan menawarkan insentif fiskal dan regulasi yang setidaknya secara teori menguntungkan. Tantangannya, satu, regulasi dan birokrasi yang kompleks. Perizinan dan regulasi yang rumit dan sering berubah dapat menghambat investasi dan meningkatkan ketidakpastian bagi investor asing. Memahami peraturan dan navigasi birokrasi membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Dua, risiko politik dan geopolitik. Ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan pemerintah, dan potensi konflik sosial dapat menimbulkan risiko bagi investasi asing. Kejelasan dan konsistensi kebijakan pemerintah sangat penting untuk menarik investasi jangka panjang. Tiga, dampak lingkungan dan sosial. Operasi pertambangan dan ekstraksi sumber daya alam lainnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Investor asing harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk menghindari konflik dan reputasi negatif. 4. Kompetisi. Persaingan yang ketat dan perusahaan domestik dan asing lainnya dapat mengurangi profitabilitas investasi. Keuntungan kompetitif seperti teknologi canggih dan efisiensi operasional sangat penting untuk keberhasilan. 5. Keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah Indonesia seperti akses jalan dan listrik dapat meningkatkan biaya operasi dan menghambat pengembangan proyek. Kesimpulan. Investasi asing di sektor ekstraktif Indonesia menawarkan potensi keuntungan yang besar, tetapi juga dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Keberhasilan investasi bergantung pada kemampuan investor asing untuk mengelola risiko, memahami lingkungan regulasi dan politik, dan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Menangani tantangan-tantangan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Penerapan praktik keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di sektor ekstraktif. Secara umum, sektor ekstraktif tetap menarik bagi sebagian investor, terutama selama periode harga komoditas tinggi dan kebijakan pemerintah yang mendukung, namun
fluktuasi harga, risiko geopolitik dan lingkungan, serta meningkatnya perhatian terhadap isu ESG, membuat daya tarik investasi di sektor ini menjadi lebih kompleks dan bergantung pada faktor-faktor spesifik yang berbeda-beda untuk setiap proyek dan wilayah. Investasi asing di sektor ekstraktif memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, tetapi juga menimbulkan risiko resiko. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan minimalkan risiko investasi asing, termasuk memastikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan transparansi dalam pengolahan sumber daya alam. Perlu juga diperhatikan diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor ekstraktif. Demikian hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.